Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Melati dari kelompok 9. Kebetulan pada pertemuan ketika kelompok saya perlu presentasi, saya mengalami kendala di perjalanan sehingga tidak bisa mengikuti presentasi. Jadinya saya memenuhi nilai presentasinya dengan merekam video sebagai berikut. Sebelumnya mohon maaf karena saat presentasi dimulai saya tidak bisa mengikuti presentasinya dengan baik, sehingga materi yang saya buat dibawakan oleh rekan saya yang lain. Materi yang saya buat itu pada subjudul ini, Plan, Generate, and Test. Saya akan lanjutkan langsung ke materinya. Di dalam dunia pemrograman ini, sebagian orang menggunakan kata heuristik sebagai lawan kata algoritmik, di mana kata heuristik ini adalah suatu proses yang dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Lalu, pencarian heuristik ini merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan suatu problem secara selektif, yang nantinya akan memandu proses pencarian untuk dilakukan pada sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar dan mengesampingkan usaha yang sia-sia atau memboroskan waktu. Jadi nanti mengesampingkan jalur yang tidak efektif. Untuk dapat menerapkan heuristik ini, diperlukannya suatu fungsi heuristik yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Berikut adalah tahapannya, yaitu pertama, membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Yang kedua, uji node tersebut apakah merupakan solusi dengan membandingkan node tersebut dengan node akhir dari lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Langkah ketiga itu jika solusi ditemukan, maka langkah-langkah tersebut dihentikan. Jika tidak, kembali ke langkah yang pertama. Lalu langkah keempat itu jika pembangkitan atau pembuatan solusi yang dimungkinkan dapat dilakukan secara sistematis, maka prosedur ini dapat segera menemukan solusinya. Jadi jika nantinya sudah menemukan langkah-langkah yang efektif, maka prosesnya akan berhenti. Tetapi jika tidak menemukan langkah yang efektif, maka akan dilakukan kembali ke awal. Nah, seperti yang langkah kelima ini, namun jika ruang problem sangat besar, maka proses ini akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga metode generate and test ini kurang efisien untuk masalah yang besar. Jadi ketika langkah itu tidak mendapatkan solusi yang efektif, nanti akan mulai lagi ke awal, tetapi jika masalahnya kompleks, itu benar-benar akan membuang-buang waktu. Berikut contoh untuk penerapan plan, generate, and test-nya. Ada seorang salesman ingin mengunjungi sebuah kota. Jarak tiap kota sudah diketahui seperti terlihat pada gambar. Di sini tujuannya itu untuk menemukan rute terpendek, di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi satu kali. Misal ada 4 kota dengan jarak sebagai berikut. Berikut adalah penyelesaiannya. Jadi, cara pertama itu membangkitkan solusi, lalu solusi yang mungkin dengan menyusun kota, kemudian menyusun kota dalam urutan abjad. Jadi di sini ada abjadnya ya, yang mengimplementasikan per kota. Jadi ada abjad A, B, C, D. Lalu jumlah seluruh kombinasi abjad yang menjadi solusi. Solusi disebut n faktorial. Jadi nanti di sini kita perlu mencari kemungkinan alur yang akan dihitung apakah jalur tersebut efektif atau enggak. Jadi misal ada pilih keadaan awalnya.
keadaan awalnya itu ABCD dengan panjang lintasan 19. 19 itu diperoleh dari jarak A ke B itu 8, jarak ke B jarak dari B ke C itu 5, kemudian jarak dari C ke D itu 6. Jika dijumlahkan menjadi 19. Karena masih ada kemungkinan yang lain, maka proses akan melakukan backtracking atau mencari jalur yang lain untuk mendapatkan lintasan yang lebih efektif. Kemudian di sini ada contohnya untuk mencari lintasan ABDC. ABDC itu dari A ke B 8, dari B ke D itu 4, dari D ke C itu 6, sehingga memperoleh hasil jumlahnya itu 18. Kemudian bandingkan lagi lintasan ABDC dengan sebelumnya, lalu lintasan terpendek akan dipilih untuk dilakukan backtracking lagi. Berikut ada tabel alur pencarian dengan generate and test pada kasus sebelumnya ya. Di sini itu terdapat 24 pencarian. 24 pencarian ini didapat dari 4 kota dari contoh. Jadi 4 kota ini disebutnya adalah 4 faktorial. 4 faktorial menghasilkan 24 kemungkinan lintasan. Jadi kita perlu menghitung 24 kemungkinan lintasan. Di sini pencarian pertama itu ada lintasan ABCD dengan totalnya itu 19. Maka di sini pada kolom lintasan terpilih kita masukkan dulu abjad ABCD karena ini pencarian pertama. Lalu panjang lintasan terpilihnya dimasukkan lagi jumlah ABCD. Karena di sini masih ada pencarian ke-24, maka di sini ada pencarian kedua, yaitu kita coba di lintasan ABDC dengan panjang lintasan 18. Karena lintasan ABCD dan ABDC itu lebih efektif atau lebih singkat di ABDC, maka lintasan terpilihnya itu di ABDC dengan total 18. Selanjutnya, di pencarian ketiga ada ACBD dengan panjang lintasannya 12, maka jika dibandingkan dengan lintasan-lintasan sebelumnya itu lebih efektif, jadi lintasan panjang terpilihnya itu 12. 12 atau ACBD. Proses ini terus-menerus dilakukan dengan cara backtracking sebanyak 24 dengan lintasan berikut, tetapi hasilnya masih lebih efektif dengan lintasan ACBD atau DBCA yang menghasilkan 12. Jadi dari contoh ini, alur pencarian dengan generate and test ini lebih efektif untuk untuk memakai lintasan ACBD atau DBCA dengan panjang lintasan 12. Jadi, berdasarkan proses generate and test pada masalah ini, algoritma dapat bekerja dengan menghasilkan seluruh kemungkinan lintasan yang dapat dibentuk, kemudian menghitung total panjang lintasannya. Selanjutnya, sistem membandingkan hasil tersebut dan memilih lintasan dengan nilai terkecil sebagai solusi terbaik. Pada contoh dengan 4 titik ini, terdapat 24 kombinasi yang diuji dan diperoleh lintasan optimal dengan total jarak minimum sebesar 12. Cukup sekian penjelasan mengenai materi Plan Generate and Test. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.